Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Jamaah dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini adalah suatu nikmat Allah yang luar biasa. Kita hidup di dunia ini, apa yang sebenarnya kita khawatirkan, apa yang sebenarnya kita ragukan tentang nikmat Allah. Semua nikmat-nikmat Allah telah disebarkan kepada kita semua, kepada makhluk-makhluknya. Dan kita bersyukur dan sangat bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang begitu baik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mempunyai Nabi yang sangat baik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nikmat-nikmat yang tidak bisa kita bayangkan. Luar biasa nikmatnya, dan kita tidak bisa membayangkan seperti apa nikmat-nikmat itu. Bahwasanya kalau kita masih ada keraguan-raguan, kekhawatiran tentang Allah, tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Allah sendiri telah bersaksi bahwa syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wal ilmi bil qis. Jadi Allah itu telah memproklamirkan diri bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Begitu juga malaikat memproklamirkan diri bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan juga ahli-ahli ilmu juga memproklamirkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita meyakini, karena yang menyampaikan, yang telah bersaksi itu adalah Allah yang maha adil, maha bijaksana, maha pengasih, maha penyayang. Dan Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya dengan firman-firmannya, dengan penyampaian-penyampaian di dalam Al-Quran. Semua akan ditepati, semua apa yang disampaikannya. Terus sebagai manusia, apa yang kita khawatirkan dan apa yang kita ragukan? Kalau kita mengikuti anjuran-anjuran Allah, insya Allah kita akan bahagia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikuti anjuran Rasulullah, kita akan bahagia menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manusia itu begitu nikmatnya. Jadi tidak usah khawatir, karena Allah sendiri yang memproklamirkan dirinya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi jangan pernah mencari yang lain. Istiqomah, yakini dalam hati yang paling dalam bahwa memang tiada Tuhan selain Allah. Nikmati segala nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Apapun perintah Allah itu nikmati. Karena Allah, kalaupun Allah itu mencoba kita, itu kan menguji seberapa kualitas keimanan kita. Tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu mengukur batas kemampuan. Kalau orang dicoba begini dan begitu, itu sudah diukur dengan kemampuannya. Coba perhatikan para nabi, para rasul telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, lulus. Kenapa? Karena memang disesuaikan dengan kemampuannya.
Kemampuannya luar biasa, ya ujiannya luar biasa. Kemampuannya sedang, ya diuji dengan yang sedang. Kemampuannya rendah, ya diuji dengan yang rendah. Semua yang mengatakan bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti diuji. Kalau tidak diuji, bagaimana untuk mengukur kualitas keimanan itu sendiri? Kalau kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat, ya sabar, nikmati sholat itu dengan sebaik-baiknya. Fokus. Jadi yakini yang memerintah itu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terbaik saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat. Kita umatnya yang standar ini ya harus melakukan apa perintah Allah, yaitu sholat. Nikmati sholat itu. Kata Rasulullah, nikmati sholatnya, ya udah nikmati sholat itu. Kalau bisa menikmati sholat yang diberikan Allah, sholat kan nikmat. Menikmati sholat itu, insya Allah nanti akan menjadi nikmat. Segala sesuatu perintah Allah itu nikmat, tidak ada yang tidak nikmat di dunia ini. Dan semua ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia, semua adalah nikmat. Satu contoh, kadang-kadang Allah menyepelekan kenapa Allah itu menciptakan nyamuk. Nyamuk itu kan mengganggu, kan begitu. Jadi ucapan kita itu, pemikiran kita, nyamuk itu mengganggu, suka menggigit dan penyakitnya penyakit malaria dan sebagainya. Coba perhatikan, banyak profesor itu dan banyak perusahaan-perusahaan besar itu, banyak orang-orang jaya itu gara-gara nyamuk. Jadi profesor karena nyamuk. Jadi perusahaan besar membuat obat nyamuk dan sebagainya. Jadi tidak ada di dunia ini yang sia-sia, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang memang benar-benar meyakini yang dengan setulus hati kita, maka kita akan dibimbing oleh Allah dengan bimbingan yang baik. Karena Allah itu baik dan tidak akan memerintahkan yang jelek. Karena Allah itu memerintahkan yang baik, kemudian kita yang mengikuti anjuran-anjurannya, kita akan menjadi baik. Kalau sudah kita menjadi baik, ya hidup di dunia itu nikmat, apalagi nanti hidup di akhirat. Dan tujuan kita kan cuma dua, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Diupayakan bagaimana hidup di dunia ini ya bahagia, kemudian apalagi hidup di akhirat juga bahagia. Bukankah di dunia ini akan ladang mencari bekal untuk kita hidup di akhirat nantinya. Maka kita harus maksimal mungkin mengupayakan bagaimana yang diukur oleh Allah itu adalah proses yang maksimal, kualitas apa tidaknya kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini berupaya untuk maksimal, Allah akan membimbing kita supaya ibadah kita maksimal. Lah kalau kita seenaknya, ya Allah juga memberikannya seenaknya. Tergantung kita sebenarnya, Allah itu tergantung kitanya. Kan kita sudah dibekali oleh akal, silakan memilih. Kalau sembarangan, ya Allah juga sembarangan. Kalau kita berupaya maksimal untuk dekat kepada Allah, ya juga Allah seperti itu. Jauh seperti itu. Kalau manusia itu berlari, Allah mungkin lebih cepat dari itu. Kalau kita berjalan, Allah berlari dan sebagainya. Jadi kita ini sebenarnya tidak usah bingung, tidak usah susah, tidak usah khawatir, tidak usah ragu bahwa bagaimana dan bagaimana. Kalau kita ngurusi dunia dengan kemampuan kita, seberapa sih kemampuan kita ini? Ilmu kita seberapa? Kekuatan kita seberapa? Tanpa menyertakan Allah itu mustahil akan tercapai. Semuanya itu harus menyertakan Allah Subhanahu wa taala. Karena rumusnya yang di Allah Subhanahu wa taala, gerakan semua yang bergerak, aktivitas semua itu karena izin Allah. Melakukan aktivitas dunia tanpa izin Allah mustahil akan berhasil. Kalaupun berhasil itu sedikit. Tapi mustahil akan mendapatkan yang keberhasilan yang maksimal. Kenapa? Karena tidak menyertakan Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Jadi sedikit lagi bahwa kita sebagai manusia ini harus yakin seyakin-yakinnya, beriman yang sebenar-benarnya. Kalau kita sudah berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu satu, bahwa kita mempunyai Tuhan cuma Allah Subhanahu wa taala, yakini itu sampai kita mati. Kalau kita meyakini bahwa Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakini bahwa junjungan kita Nabi Muhammad itu adalah nabi kita, yakini sampai kita mati, sampai kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita meninggalkan dunia ini tidak dalam keadaan Islam. Artinya jangan kita meninggalkan dunia ini tidak ingat Allah, tidak percaya kepada Allah, tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, mengingkari nikmat Allah. Jangan. Jadi dalam keadaan Islam, kita ini kalau meninggalkan dunia ini bagaimana caranya dalam keadaan Islam? Meyakini Allah itu adalah Tuhan kita, Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Yakini seperti itu dengan hati yang setulus-tulusnya. Insya Allah nanti Allah akan membimbing kita ke jalan yang benar dan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh gembira, ceria dan bahagia. Itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.